Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi sama kakak. Kakak hari ini akan membahas materi tentang sudut. Perkenalkan, nama kakak Nabila Rosalita, NIM 33202003. Kakak mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Prodi Matematika, mata kuliah geometri bidang, dosen pengampu Dr. Andes Haji Muslimin SPD MPD dan Muslimin SPD MPD. Jangan di skip. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, biar kakak tambah semangat buat pembahasan materi lainnya di dalam geometri. Oke, jangan lupa. Piu calon guru cantik nih, calon. Oke, kita akan bahas. Lanjut masuk materi yau. Oke, sudut. Kita hari ini ngebahas tentang sudut. Pengertian definisi sudut. Sudut merupakan sebuah daerah yang terbentuk dari dua buah sinar garis yang bertemu di satu titik pangkal yang sama. Dalam geometri, sudut adalah besaran rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Selain itu, dalam bangun dua dimensi yang beraturan, sudut dapat diartikan sebagai ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Ini contoh gambar sudut. Yang panah di atas itu daerah sudut. Terus yang di atas tuh kaki sudut. Samping-samping tuh kaki sudut. Terus yang itu daerah sudut. Terus yang panah B itu titik sudut. Bisa dipahami. Sudut AOB bisa ditulis AOB. Sudut berkaitan dengan cara mengukur panjang suatu benda. Kita dapat menggunakan penggaris berskala. Akan tetapi, untuk menghitung sudut, kita dapat menggunakan busur derajat. Untuk menghitung sudut, kita dapat menggunakan busur derajat. Sudut suplemen pelurus. Pembahasan pertama. Sudut pelurus adalah sudut yang besarnya 180 derajat. Jika sinar A, B berlawanan dengan sinar OB dan sinar OC dan bukan pula sinar OB, maka dikatakan sudut AOC suplemen sudut COB atau sudut COB suplemen sudut AOC. Ini adalah contohnya sudut pelurus. Pembahasan selanjutnya dua sudut kongruen. Misalkan kita namai sudut CPD untuk hasil yang diperoleh seperti pada gambar. Dalam hal ini dikatakan bahwa sudut AOB kongruen dengan sudut CPD biasanya ditulis sebagai sudut APD sudut CPD. Seperti ini ya teman-teman gambarnya. Adik-adik kakak bisa dipahami. Selanjutnya sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut 90 derajat besar sudutnya. Sudut siku-siku adalah sudut yang kongruen dengan suplemennya. Sudut AOC, sudut AOC, sudut COB dan sudut AOC suplemen sudut COB. Maka sudut AOC dan sudut COB masing-masing merupakan sudut siku-siku. Ini contoh sudutnya. Horizontal. Horizontal cobalah Anda percobaan aja sih ini. Horizontal. Cobalah Anda
tuangkan air ke dalam gelas, kemudian perhatikan permukaan air ketika dalam keadaan diam. Maka permukaannya selalu memperlihatkan arah horizontal. Horizontal tuh kayak datar gitu loh. Terus yang kedua vertikal. Jika diketahui arah horizontal, maka garis yang membentuk sudut siku-siku dengan arah horizontal disebut arah vertikal. Coba Anda gantungkan tali dengan satu beban, maka tali tersebut dapat dijadikan petunjuk untuk membentuk arah vertikal. Tegak lurus gitu. Kalau vertikal, kalau horizontal tuh kayak datar aja, kalau vertikal tuh kayak tegak lurus gitu. Oke. Selanjutnya hubungan antar sudut. Suatu sudut satuan memiliki sifat-sifat berikut. 1. Sudut satuan mempunyai ukuran 1 derajat, meskipun ada juga satuan lain yang digunakan, yaitu radian dan gradien. Sudut siku-siku mempunyai ukuran 90 derajat. Dua sudut yang kongruen mempunyai ukuran yang sama. Sama halnya bilangan, kita juga dapat menjumlahkan beberapa buah sudut ataupun mengurangkannya. Akan tetapi, kita harus melakukannya dengan hati-hati karena arah sangat berpengaruh. Selanjutnya, penjumlahan sudut. Rumus penjumlahan sudut AOC sama dengan A derajat ditambah B derajat sama dengan A ditambah B derajat. Bisa dipahami? Atau tuh contoh rumus sudut AOC bisa di itu kalau misalnya sudut-sudut lain loh. Sudut bertolakkan belakang. Maka sudut AOB sama dengan sudut COD. Sudut BOC sama dengan sudut AOD. Sudut AOB dan sudut COD disebut bertolak belakang. Begitu pula dengan sudut BOC dan sudut AOD. Keduanya bertolak belakang. Sudut sebagai ukuran perputaran. Satu putaran penuh garis lurus dapat dipandang sebagai setengah putaran, sehingga besar sudut lurus setengah adalah, cara menghitungnya, 1/2 dikali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Yang kedua, setengah lingkaran. Lalu, bagaimana dengan sudut siku-siku? Sudut siku-siku adalah setengah dari setengah putaran. Atau biasa kita bicarakan itu atau kita sebut itu dengan 1/4 putaran atau 1/4 putaran penuh. Dengan demikian, besar sudut siku-siku adalah 1/4 atau 1/4 dikali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Bisa dipahami kan? Nama-nama sudut berdasarkan ukurannya. Dari beberapa contoh di atas, kita menamai beberapa sudut berdasarkan besarnya, yaitu pertama, sudut lurus, besarnya 180 derajat. Yang kedua, sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Yang ketiga, sudut lancip, besarnya kurang dari 90 derajat. Sudut tumpul besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Yang terakhir, sudut refleks, besarnya lebih dari 180 derajat. Besar sudut dengan konteks jam. Lihat jam dinding atau waker di rumah Anda.
Jarum pendek jam membuat satu putaran penuh dalam 12 jam. Sehingga dalam 1 jam putaran yang dihasilkan adalah 1/12 dikali 1 putaran, sama dengan 1/12 putaran. Besar sudut yang dibuat adalah 1/12 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. Sifat sudut lainnya. Andaikan 2 garis terletak pada sebuah bidang, maka terdapat 2 kemungkinan, yaitu sebagai berikut. 1. 2 garis berpotongan. 2 garis sejajar. Ketiga, sudut yang terdapat pada 2 garis yang berpotongan yang disebut garis transversal. Selanjutnya kita bahas sudut antara 2 buah garis yang bersilangan. Sudut antara 2 buah garis A dan B yang bersilangan ialah sudut yang diperoleh jika melalui sembarang titik T ditarik garis A1 sejajar A dan garis B1 sejajar B. Pembahasan selanjutnya, sudut antara 2 garis. Misalkan sudut antara 2 garis berpotongan adalah sudut garis pertama terhadap sumbu X positif adalah alfa, dan sudut garis kedua tersebut sumbu X positif adalah beta. Maka rumusnya bisa dilihat sendiri ya adik-adik. Sudut antara garis dan bidang. Jika garis A tidak tegak lurus pada bidang K, maka yang dimaksud sudut antara garis A dan bidang K adalah sudut lancip yang dibentuk oleh garis A dan proyeksi garis A pada bidang K. Selanjutnya, sudut antara 2 bidang. Yang pertama, jika 2 buah bidang K dan L saling berpotongan sepanjang garis potong K, L, maka sudut antara bidang K dan L ditetapkan sebagai berikut. Buatlah sebuah bidang yang tegak lurus pada garis potong KL. Sudut antara 2 bidang yang berpotongan adalah sudut yang berbentuk antara 2 garis pada masing-masing bidang, di mana kedua garis itu tegak lurus pada suatu garis berpotongan kedua bidang. Adapun sudut antara 2 bidang dapat ditentukan sebagai berikut. Oke, selesai pembahasan untuk sudut pada hari ini. Maaf jika ada kesalahan penyebutan, ada kesalahan pembicaraan, atau pembahasan yang tidak lengkap. Kita sama-sama belajar di sini. Kakak belajar sama dosen kakak. Kakak transfer ilmu kakak untuk pembahasan pada hari ini. Maaf jika banyak kesalahan. Kepada Allah kakak mohon ampun. Lebih dan kurangnya sampai sini kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, terima kasih adik-adik. Bye bye. See you.